مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Zahira, seorang wanita muda Indonesia yang berhijab dan taat beribadah, berhasil diterima sebagai tenaga kerja wanita, TKW, setelah melalui proses seleksi yang ketat dan persiapan mental yang matang. Dengan perasaan campur aduk antara harapan dan kecemasan, Zahira meninggalkan keluarganya yang hidup sederhana, membawa serta impian untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Di bandara, keluarganya mengantarkan Zahira dengan penuh doa dan harapan, sementara ia mengenakan pakaian hijab yang rapi dan membawa tas kecil berisi barang-barang pribadi. Saat memasuki pesawat untuk pertama kalinya, Zahira merasakan ketegangan dan doa yang terus mengalir di dalam hatinya, berharap perjalanan ini akan berjalan lancar. Pramugari menyambut Zahira dengan senyuman ramah, memberikan instruksi keselamatan yang harus diikuti selama penerbangan, dan memastikan semua penumpang merasa nyaman. Zahira mengambil tempat duduknya di kelas ekonomi, mengamati lingkungan sekitar dengan rasa ingin tahu dan kewaspadaan, sambil membaca doa sebelum memulai perjalanan. Ketika pesawat mulai bergerak di landasan pacu, Zahira menatap jendela dengan pandangan penuh harapan, memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan dan keberkahan. Pesawat pun lepas landas, meninggalkan tanah air dan menuju langit, sementara Zahira merenungkan tanggung jawab barunya sebagai TKW di negeri orang. Dalam keheningan kabin yang mulai tenang, Zahira mencoba menenangkan diri dengan membaca Al-Quran melalui aplikasi di ponselnya, mencari ketenangan di tengah perjalanan. Suasana pesawat yang tenang berubah menjadi momen penting dalam hidup Zahira, di mana ia memulai babak baru penuh tantangan dan harapan. Di tengah penerbangan, seorang penumpang pria tiba-tiba menyadari dompetnya hilang, menciptakan kegelisahan di antara para penumpang yang mulai cemas. Pramugari dengan sigap segera meminta semua penumpang untuk memeriksa barang bawaan mereka, dan matanya terpaku pada Zahira yang terlihat agak gelisah. Dengan nada tegas, pramugari menanyakan kepada Zahira apakah ia mengetahui sesuatu tentang dompet yang hilang, sementara Zahira merasa terpojok dan bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Zahira menjelaskan dengan tenang bahwa dia tidak melihat atau menyentuh dompet tersebut, namun pramugari tetap tidak percaya dan meminta untuk memeriksa tasnya lebih lanjut. Meskipun merasa tidak nyaman, Zahira mengikuti permintaan pramugari untuk membuka tasnya, berharap tidak ada yang mencurigakan di dalamnya. Saat tas Zahira diperiksa, salah satu penumpang lainnya mulai berbisik-bisik dan saling menatap dengan curiga, menciptakan ketegangan di dalam kabin. Zahira merasa frustasi dan takut akan salah paham ini, sementara pramugari terus menegur dan meminta klarifikasi lebih lanjut tentang keberadaan dompet yang hilang. Suasana yang semula damai di dalam pesawat mulai berubah menjadi penuh ketegangan, dengan mata semua orang tertuju pada Zahira yang semakin tertekan. Zahira berusaha tetap tenang dan berdoa dalam hati, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan menghadapi situasi yang tidak adil ini. Konflik mulai muncul di antara para penumpang, dan fitnah pertama yang menimpa Zahira mulai menggerakkan roda peristiwa yang akan datang. Seorang pria tua yang duduk di dekat Zahira mencoba menenangkan situasi dengan berbicara lembut, meminta semua orang untuk tidak terburu-buru menuduh tanpa bukti yang jelas. Namun, seorang wanita muda yang duduk di sebelah pria tua itu tiba-tiba berseru dengan keras, "Saya melihat Zahira memegang sesuatu yang mencurigakan di tangannya." Suasana kabin menjadi semakin tegang, dengan penumpang lain mulai berpaling dan memandang Zahira dengan curiga dan rasa takut. Pramugari mencoba menjelaskan bahwa pemeriksaan ini adalah prosedur standar, namun wanita tersebut terus bersikeras dengan tuduhannya tanpa memberikan bukti konkret. Zahira merasa terpojok dan malu, sementara pria tua itu berusaha mempertahankan ketenangan dan membela dirinya tanpa mengabaikan keadilan. Beberapa penumpang mulai memilih pihak, ada yang mendukung Zahira yang tampak tenang,
dan ada juga yang terpengaruh oleh provokasi wanita tersebut. Pramugari melaporkan situasi yang semakin tidak terkendali kepada kapten pesawat, yang kemudian memutuskan untuk mengambil tindakan untuk menjaga ketertiban. Kapten pesawat, yang berada di kokpit, meminta masukan dari pramugari dan mempertimbangkan langkah terbaik untuk menyelesaikan konflik di dalam kabin. Dengan berat hati, kapten memutuskan bahwa Zahira harus dikeluarkan dari pesawat untuk mencegah kerusuhan yang lebih besar, meskipun keputusan ini sangat kontroversial. Zahira tidak bisa menahan air matanya dan berusaha membela dirinya. Namun situasi sudah terlalu panas dan keputusan telah diambil tanpa mempertimbangkan kebenaran yang sebenarnya. Setelah keputusan kapten diumumkan, para penumpang mulai berdebat dan berteriak, menciptakan kekacauan di dalam kabin pesawat yang semula tenang. Beberapa penumpang yang merasa simpatik terhadap Zahira mencoba membela dan mengalihkan perhatian pramugari dari tindakan yang sedang berlangsung. Sementara itu, wanita yang memfitnah Zahira merasa puas dan berusaha memperkuat tuduhannya di depan semua orang, menambah ketegangan yang sudah ada. Pramugari kembali dengan membawa peralatan untuk mengevakuasi Zahira. Namun ada penumpang yang mencoba mencegahnya, menciptakan situasi yang semakin kacau. Pramugari dengan tegas meminta semua orang untuk tetap tenang dan menyerahkan masalah ini kepada otoritas pesawat. Namun beberapa penumpang tidak mau menuruti. Dalam kekacauan tersebut, seorang pria muda mencoba mengambil alih situasi dengan memberikan alasan yang masuk akal. Namun provokator lainnya malah semakin memicu konflik. Kapten pesawat, yang mulai merasa kehilangan kendali atas situasi, memutuskan untuk menggunakan sistem intercom untuk menenangkan semua penumpang. Pesawat mulai mengalami turbulensi ringan akibat ketegangan di dalam kabin, menambah rasa takut dan panik di antara para penumpang. Zahira, yang telah dikeluarkan dari pesawat, berdiri di dekat pintu darurat dengan perasaan campur aduk antara takut dan putus asa, sementara orang-orang mulai berpaling darinya. Konflik yang semula kecil kini telah berkembang menjadi krisis serius yang mengancam keselamatan dan keharmonisan di dalam pesawat. Kapten pesawat, setelah mempertimbangkan semua kemungkinan, memutuskan bahwa Zahira harus dikeluarkan dari pesawat untuk mencegah kerusuhan yang lebih besar dan menjaga keselamatan semua penumpang. Dengan nada serius, kapten mengumumkan melalui intercom bahwa Zahira akan dikeluarkan dari pesawat dan diminta untuk segera pergi menuju pintu darurat. Pramugari yang bertugas mendampingi Zahira membimbingnya menuju pintu darurat, sementara beberapa penumpang mencoba menghentikan proses tersebut dengan alasan keadilan dan kebenaran. Zahira, yang merasa diperlakukan tidak adil, mencoba berkomunikasi dengan pramugari dan penumpang lain, namun suaranya tenggelam di tengah keributan yang semakin hebat. Dalam keputusasaan, Zahira memohon kepada pramugari untuk memberikan kesempatan berbicara dan membuktikan dirinya. Namun permintaannya diabaikan dengan tegas. Pramugari memberikan instruksi terakhir kepada Zahira untuk segera melangkah keluar dari pesawat, sementara penumpang lain mulai menghela napas lega atau merasa marah dengan keputusan tersebut. Zahira menatap langit dengan air mata mengalir di wajahnya, merasakan kehilangan kendali atas nasibnya yang tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Saat Zahira berjalan menuju pintu darurat, salah satu penumpang mencoba menghentikannya dengan alasan kebenaran dan keadilan, namun usahanya tidak membuahkan hasil. Pintu darurat terbuka, dan Zahira dihadapkan pada pilihan sulit untuk keluar dari pesawat atau tetap berada di dalam dan menghadapi konsekuensi lebih lanjut. Dengan hati yang hancur dan doa yang terus terucap, Zahira melangkah keluar dari pesawat, siap menghadapi apapun yang akan datang dari langit yang luas. Di tengah ketinggian 35.000 kaki, Zahira dipaksa keluar dari pesawat dengan parasut seadanya yang hanya bisa menahan sebagian beban tubuhnya. Pramugari yang memimpin evakuasi membuka pintu darurat, dan Zahira melangkah keluar dengan langkah gemetar, memandang langit biru yang luas di sekitarnya. Angin kencang mulai menderu, membawa Zahira terombang-ambing di udara yang dingin dan tipis, sementara perasaan takut dan cemas memenuhi hatinya. Zahira berusaha membuka parasutnya. Namun angin yang terlalu kencang membuatnya sulit untuk mengendalikan arah dan kecepatannya, menambah ketegangan dalam situasi yang genting. Dengan suara doa yang lirih, Zahira berteriak, "Ya Allah, Engkau Maha Adil, lindungi aku dari ketidakadilan ini," berharap ada keajaiban yang akan menyelamatkannya. Pesawat yang mulai menurun ke daratan, menyadarkan Zahira bahwa nasibnya kini berada di tangan Allah,
sementara ia hanya bisa menunggu dan berdoa. Dengan tubuh yang mulai merasakan dampak udara tipis, Zahira berusaha tetap tenang dan mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada kehendaknya. Pesawat mendarat dengan aman di landasan, sementara Zahira masih terombang-ambing di udara, merasakan detak jantungnya yang semakin cepat dan kuat. Di tengah kekacauan di dalam pesawat, penumpang lain menyaksikan keberanian Zahira dan mulai merasakan keraguan terhadap keputusan yang diambil oleh kapten. Meskipun berada dalam bahaya, Zahira tetap memegang teguh keyakinannya bahwa Allah akan selalu melindungi hambanya yang taat dan berserah diri. Saat Zahira mulai kehilangan kesadaran akibat ketinggian dan kelelahan, sebuah angin kencang tiba-tiba mengubah arah jatuhnya, membawa Zahira ke arah yang tidak terduga. Angin tersebut tampak seolah-olah dipandu oleh tangan ilahi, mengarahkan Zahira menuju sebuah hutan lebat yang tidak ada dalam jalur penerbangan biasa. Dengan upaya terakhir, Zahira berhasil mengarahkan parasutnya ke sebuah pohon tinggi, mendarat dengan aman di atas cabangnya tanpa luka serius yang berarti. Di bawahnya, tanah hutan yang lebat menutupi tanda-tanda penerbangan yang telah terjadi, sementara Zahira merasa keajaiban yang tak terduga telah menyelamatkannya. Setelah memastikan dirinya aman, Zahira turun dari pohon dengan hati-hati, mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas keselamatannya yang luar biasa. Di tengah hutan yang asing, Zahira mulai mencari jalan keluar, namun kelelahan dan trauma membuat langkahnya terasa berat dan lambat. Sementara itu, para penumpang di pesawat mulai menyadari bahwa keputusan mereka telah menyebabkan konsekuensi yang tak terduga dan merugikan. Di hutan, Zahira menemukan tanda-tanda kehidupan liar yang membuatnya semakin waspada dan berhati-hati dalam setiap langkahnya. Meskipun dalam kondisi sulit, Zahira terus berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah untuk menemukan jalan pulang dengan selamat. Keajaiban yang menyelamatkan Zahira dari kejatuhan yang fatal menjadi titik balik dalam hidupnya, membawa harapan baru di tengah situasi yang penuh tantangan. Di dalam hutan yang lebat, Zahira bertemu dengan seorang pengembara yang tampak hidup terpencil, mengenakan pakaian sederhana dan membawa bekal seadanya. Pengembara itu memperkenalkan dirinya sebagai Haji Ahmad, seorang mantan ilmuwan yang memilih meninggalkan dunia modern untuk mencari ketenangan spiritual di alam bebas. Melihat kondisi Zahira yang lelah dan terluka, Haji Ahmad segera memberikan pertolongan pertama dan membawa Zahira ke tempat yang lebih aman di dalam hutan. Zahira merasa lega mendapatkan bantuan dari orang asing yang ramah, sambil menceritakan kisahnya yang penuh cobaan dan ketidakadilan. Haji Ahmad mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati, memberikan nasihat bijak tentang pentingnya sabar dan tawakal dalam menghadapi ujian hidup. Sementara itu, di pesawat, situasi mulai tenang kembali setelah kapten menyadari kesalahan dalam keputusan yang diambil dan memulai pencarian besar-besaran untuk Zahira. Zahira dan Haji Ahmad beristirahat di bawah naungan pohon besar, di mana mereka berbagi cerita tentang kehidupan dan pelajaran yang telah mereka pelajari. Haji Ahmad mengajak Zahira untuk berdoa bersama, mengingatkan bahwa setiap cobaan yang datang pasti ada hikmahnya yang tersembunyi di baliknya. Dalam keheningan malam yang penuh bintang, Zahira merasa kedekatan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta, sementara Haji Ahmad menjelaskan tentang kekuatan iman dalam menghadapi segala rintangan. Pertemuan tak terduga dengan Haji Ahmad memberikan Zahira harapan baru dan keyakinan bahwa Allah selalu menyediakan jalan keluar dalam setiap kesulitan. Sementara Zahira bertahan hidup di hutan bersama Haji Ahmad, di pesawat, seorang penumpang yang merasa bersalah mulai mengungkapkan kebenaran tentang kejadian dompet yang hilang. Penumpang tersebut, seorang pria parubaya bernama Budi, mengaku bahwa wanita yang memfitnah Zahira ternyata mencuri dompetnya sendiri dan sengaja menyalahkan Zahira. Budi memberikan pernyataan lengkap kepada pramugari dan kapten pesawat, menyatakan bahwa ia telah melihat wanita tersebut menyembunyikan dompet di saku tas Zahira. Kapten pesawat, yang kini mulai meragukan keputusan awalnya, segera memerintahkan penyelidikan ulang dan memeriksa rekaman kamera pengawas di dalam pesawat. Hasil rekaman menunjukkan bahwa wanita tersebut memang terlibat dalam tindakan pencurian dan sengaja memfitnah Zahira untuk menutupi perbuatannya. Dengan bukti yang tak terbantahkan, kapten pesawat menyadari bahwa keputusan untuk mengeluarkan Zahira dari pesawat adalah kesalahan besar yang harus diperbaiki. Kapten segera menghubungi otoritas bandara dan memulai proses pencarian untuk menemukan Zahira yang masih hilang di hutan. Sementara itu, di hutan,
Zahira dan Haji Ahmad terus mencari jalan keluar, tanpa menyadari bahwa bantuan sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkannya. Di Indonesia, keluarga Zahira menunggu dengan cemas kabar tentang keberadaannya, sambil berharap bahwa Allah akan melindunginya dari bahaya. Kebenaran yang mulai terkuak di dalam pesawat memberikan harapan baru bagi semua pihak yang terlibat, dan usaha pencarian untuk Zahira pun semakin intensif. Tim penyelamat yang dikirim oleh pihak berwenang mulai menelusuri jejak parasut yang tertinggal di hutan, berharap dapat menemukan Zahira yang masih berada di wilayah tersebut. Dengan peralatan canggih dan pengalaman dalam penelusuran, tim tersebut bergerak maju ke dalam hutan yang lebat dan penuh misteri, mengikuti jejak yang samar. Di sisi lain, Zahira dan Haji Ahmad terus menjelajahi hutan, mencari tanda-tanda jalan keluar sambil mengandalkan insting dan pengetahuan alam yang dimiliki Haji Ahmad. Zahira merasa lelah dan mulai merindukan keluarganya. Namun semangatnya untuk bertahan hidup tetap kuat berkat dukungan dan doa dari Haji Ahmad. Tim penyelamat menemukan jejak parasut di dekat sebuah sungai kecil. Namun Zahira dan Haji Ahmad telah melanjutkan perjalanan mereka jauh dari titik tersebut. Pesan dari tim penyelamat ditinggalkan di area tersebut, berharap Zahira akan menemukannya dan memberikan petunjuk arah untuk keluar dari hutan. Zahira menemukan pesan tersebut dan berusaha berkomunikasi dengan tim penyelamat melalui isyarat tangan, sambil menunjuk arah yang ia ketahui sebagai jalan keluar. Haji Ahmad membantu Zahira untuk tetap fokus dan tidak kehilangan arah, mengingatkan bahwa Allah selalu memberikan jalan bagi hambanya yang berserah diri. Sementara itu, tim penyelamat terus memperluas area pencarian, menggunakan teknologi GPS dan drone untuk menjelajahi hutan yang luas dan sulit dijangkau. Meskipun tantangan semakin besar, keyakinan Zahira bahwa Allah akan membantunya tetap kuat, dan usaha pencarian pun tidak berhenti hingga keberadaannya ditemukan. Di tengah perjalanan keluar dari hutan, Zahira dan Haji Ahmad dihadapkan pada berbagai tantangan alam seperti sungai deras dan tebing curam yang sulit untuk dilintasi. Mereka harus menghadapi binatang buas yang berkeliaran di hutan, membuat setiap langkah mereka penuh dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Suhu udara yang berubah-ubah dan cuaca yang tidak menentu membuat perjalanan mereka semakin berat. Namun Zahira terus berusaha menjaga semangatnya dengan doa dan keyakinan. Salah satu malam, badai tiba-tiba melanda, memaksa mereka untuk berlindung di sebuah gua kecil yang hanya bisa menampung mereka berdua. Di dalam gua, Haji Ahmad berbagi kisah tentang bagaimana ia menemukan kedamaian melalui iman dan tawakal kepada Allah dalam setiap ujian hidup. Zahira merasa terinspirasi oleh kata-kata Haji Ahmad, menyadari bahwa setiap cobaan adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat iman. Setelah badai reda, mereka melanjutkan perjalanan dengan lebih hati-hati, menghadapi setiap tantangan dengan keberanian dan ketabahan yang diperkuat oleh hikmah Islami. Zahira menemukan bahwa setiap kesulitan yang mereka hadapi membawa pelajaran berharga tentang kesabaran, kerjasama, dan kepercayaan kepada Allah. Dalam perjalanan yang panjang dan melelahkan, mereka seringkali beristirahat di bawah pohon besar, melanjutkan doa dan refleksi tentang perjalanan hidup mereka. Ujian baru ini mengajarkan Zahira bahwa tidak ada kesulitan yang tidak dapat diatasi dengan iman yang kuat dan dukungan dari orang-orang yang tulus. Setelah berhari-hari berjalan di hutan, Zahira dan Haji Ahmad akhirnya tiba di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh ladang hijau dan penduduk yang ramah. Penduduk desa menyambut mereka dengan tangan terbuka, menawarkan makanan dan tempat tinggal sementara sebagai tanda keramahan dan kebaikan hati. Di desa tersebut, Zahira menemukan fasilitas komunikasi yang memungkinkan mereka untuk menghubungi pihak berwenang dan melaporkan keberadaannya. Haji Ahmad membantu Zahira untuk menjelaskan situasinya kepada penduduk desa, yang kemudian segera menghubungi aparat keamanan dan tim penyelamat. Sementara itu, di pesawat, tim penyelamat terus mencari Zahira dengan bantuan teknologi modern, sambil menjaga komunikasi dengan pihak berwenang di darat. Pesan dari Zahira diterima oleh tim penyelamat, yang segera menyusun rencana untuk mengevakuasi Zahira dari desa terpencil tersebut. Dengan bantuan penduduk desa, Zahira dan Haji Ahmad disiapkan untuk perjalanan pulang, sementara doa dan harapan terbaik terus mengalir dari semua pihak yang peduli. Perjalanan kembali ke kota dipermudah oleh bantuan logistik dari penduduk desa, yang memastikan mereka tiba dengan selamat di titik pertemuan yang telah disepakati.
Zahira merasa bersyukur atas pertolongan yang diterimanya dan berterima kasih kepada Haji Ahmad serta penduduk desa yang telah memberikan tempat perlindungan dan bantuan. Pertemuan dengan dunia modern di desa terpencil mengakhiri perjalanan panjang Zahira dengan rasa lega dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Zahira akhirnya kembali ke Indonesia dengan bantuan pemerintah dan tim penyelamat, namun trauma yang dialaminya selama di hutan masih menghantui pikirannya. Keluarga Zahira menyambutnya dengan pelukan hangat dan air mata kebahagiaan. Namun mereka juga menyadari betapa berat perjalanan yang telah dilaluinya. Meskipun secara fisik sehat, Zahira masih merasakan ketakutan dan kecemasan setiap kali mengingat kejadian fitnah dan keadilan yang tidak berpihak padanya. Keluarga dan teman-temannya berusaha memberikan dukungan moral dan spiritual, mengingatkan Zahira untuk tetap kuat dan terus berdoa kepada Allah. Zahira memutuskan untuk tidak menyerah pada trauma yang dialaminya, melainkan bertekad untuk membuktikan kebenarannya kepada dunia yang sempat menuduhnya. Dengan bantuan pengacara dan pihak berwenang, Zahira mulai mengumpulkan bukti dan saksi yang dapat mendukung klaimnya tentang fitnah yang dialaminya di pesawat. Proses hukum berjalan lambat dan penuh rintangan. Namun Zahira tetap gigih dan berpegang pada keyakinannya bahwa keadilan Allah pasti akan datang. Sementara itu, di media sosial, kisah Zahira mulai tersebar, menarik perhatian publik dan membangkitkan simpati serta dukungan dari banyak orang. Dorongan dari masyarakat membuat Zahira merasa tidak sendiri dalam perjuangannya, dan semakin termotivasi untuk melanjutkan upayanya membuktikan kebenaran. Kepulangan yang tidak mudah ini menjadi awal baru bagi Zahira untuk memperjuangkan haknya dan mengembalikan nama baik yang sempat ternoda oleh fitnah. Dengan bantuan pengacara yang kompeten, Zahira mulai menyelidiki latar belakang wanita yang memfitnahnya di pesawat, mencari bukti yang dapat mengungkap kebenaran. Penyelidikan membawa Zahira menemukan bahwa wanita tersebut memiliki catatan kriminal sebelumnya terkait pencurian dan penipuan, yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Zahira mengumpulkan bukti dari rekaman CCTV di dalam pesawat yang menunjukkan wanita tersebut memang terlibat dalam tindakan pencurian dompet budi dan sengaja memfitnahnya. Dengan bukti yang kuat, Zahira mengajukan tuntutan hukum terhadap wanita tersebut, menuntut keadilan dan pembebasan dari tuduhan palsu yang telah dijatuhkan. Kasus ini menarik perhatian media, dan banyak orang mulai mengikuti perkembangan kasus Zahira dengan penuh perhatian dan dukungan. Wanita yang memfitnah Zahira akhirnya dihadapkan pada persidangan, di mana bukti rekaman CCTV dan saksi lain memberikan tekanan yang tak terbantahkan. Di pengadilan, wanita tersebut tidak dapat menyangkal perbuatannya dan akhirnya mengakui bahwa ia telah memfitnah Zahira untuk menutupi pencurian dompetnya. Keputusan pengadilan mengabulkan tuntutan Zahira, memberikan keadilan yang selama ini ia perjuangkan dan membersihkan namanya dari tuduhan yang tidak benar. Kapten pesawat yang sebelumnya menyesal atas keputusannya meminta maaf secara resmi kepada Zahira, mengakui kesalahan dalam tindakan yang diambil. Meskipun telah mendapatkan keadilan di pengadilan, Zahira tetap memutuskan untuk menyerahkan semua pada keputusan Allah dan fokus pada masa depannya yang lebih baik. Kapten pesawat yang menyadari kesalahan besarnya merasa sangat menyesal dan memutuskan untuk menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada Zahira. Dalam pertemuan pribadi, Kapten menyampaikan rasa penyesalannya dan mengakui bahwa keputusan untuk mengeluarkan Zahira dari pesawat adalah tindakan yang salah dan tidak adil. Zahira, meskipun merasakan kejujuran dalam permintaan maaf tersebut, memilih untuk tidak menerima maaf secara pribadi dan lebih memilih untuk menyerahkan segala sesuatunya pada pengadilan. Kapten pesawat memahami keputusan Zahira dan menghormati keinginannya untuk membiarkan proses hukum berjalan tanpa intervensi pribadi. Permintaan maaf tersebut disampaikan kepada keluarga Zahira, yang juga merasakan kelegaan dan pengertian atas permintaan maaf yang tulus. Media melaporkan momen tersebut sebagai simbol dari pengakuan kesalahan dan pentingnya keadilan yang adil dan transparan. Meskipun permintaan maaf datang terlambat, Zahira merasa lega bahwa akhirnya ada pengakuan atas ketidakadilan yang ia alami. Keluarga Zahira mendukung keputusannya untuk tidak menerima permintaan maaf secara pribadi, meyakinkan bahwa yang terpenting adalah keadilan telah ditegakkan. Dalam hati, Zahira tetap berdoa agar Allah memberikan ketenangan dan kekuatan untuk melanjutkan hidupnya setelah melalui cobaan berat ini. Permintaan maaf yang terlambat ini menjadi bagian dari proses penyembuhan Zahira, membuka jalan bagi langkah-langkah selanjutnya dalam perjalanannya menuju kebaikan.
Berita tentang kisah Zahira dan perjuangannya melawan fitnah menjadi viral di media sosial, menginspirasi banyak orang untuk tetap tegar menghadapi ketidakadilan. Banyak individu dan organisasi mulai menyuarakan dukungan dan solidaritas terhadap Zahira, menjadikannya simbol kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan. Zahira menerima berbagai bentuk dukungan, termasuk donasi dan tawaran bantuan dari berbagai pihak yang tergerak oleh kisahnya. Dengan semangat baru, Zahira memutuskan untuk menggunakan pengalamannya untuk membantu orang-orang lain yang mengalami nasib serupa di luar negeri. Ia mulai mengadakan pertemuan dan seminar untuk berbagi cerita dan memberikan motivasi kepada para TKW yang menghadapi tantangan dan ketidakadilan. Dukungan yang diterimanya memperkuat keyakinannya bahwa setiap cobaan memiliki hikmah dan bahwa Allah selalu menyediakan jalan bagi hambanya yang berusaha. Zahira bekerja sama dengan organisasi lokal dan internasional untuk mendirikan program bantuan dan perlindungan bagi para TKW yang terpinggirkan. Kisah Zahira tidak hanya menginspirasi di tingkat lokal, tetapi juga mendapat perhatian di tingkat internasional, memperkuat pesan tentang pentingnya keadilan dan hak asasi manusia. Melalui upayanya, Zahira merasa telah menemukan tujuan hidup yang lebih besar, membantu orang lain dan memperjuangkan keadilan di dunia yang seringkali tidak adil. Keajaiban yang tersembunyi dalam perjuangan Zahira terbukti bahwa melalui kesulitan dan penderitaan, Allah selalu memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berbuat kebaikan. Dengan dukungan yang terus mengalir, Zahira mendirikan yayasan yang bertujuan untuk membantu para TKW menghadapi fitnah dan perlakuan tidak adil di luar negeri. Yayasan tersebut menyediakan layanan konsultasi hukum, pendampingan psikologis, dan pelatihan keterampilan bagi para TKW yang ingin memperbaiki kondisi hidup mereka. Zahira menyadari bahwa setiap orang memiliki cerita dan perjuangan masing-masing, dan yayasannya berusaha memberikan harapan dan solusi praktis bagi mereka. Ia sering mengadakan seminar dan workshop, membagikan pengalamannya dan mengajarkan pentingnya sabar, tawakal, dan keimanan dalam menghadapi ujian hidup. Melalui yayasannya, Zahira juga menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan individu yang peduli terhadap kesejahteraan para TKW, memperluas jaringan bantuan yang tersedia. Zahira merasa bahwa setiap tantangan yang ia hadapi telah membawanya pada jalan yang benar, memperkuat hubungannya dengan Allah dan meningkatkan keimanannya. Ia sering merenungkan bahwa segala cobaan yang datang pasti ada hikmahnya, dan bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang berserah diri. Dengan setiap langkah yang diambil, Yayasan Zahira semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi banyak orang, menebarkan kebaikan dan keadilan. Masyarakat sekitar pun mulai melihat perubahan positif dalam diri Zahira, yang kini menjadi sosok yang lebih bijaksana, kuat, dan inspiratif. Langkah menuju hikmah ini menjadi bukti bahwa melalui keimanan dan usaha yang tulus, setiap orang dapat mengubah kesulitan menjadi peluang untuk berbuat kebaikan. Suatu hari, Haji Ahmad, pengembara yang pernah menyelamatkan Zahira di hutan, menghubungi Yayasan Zahira untuk memberikan kabar tentang perjalanannya. Haji Ahmad mengingatkan Zahira bahwa hidup ini hanyalah perjalanan sementara, dan bahwa setiap langkah harus diambil dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Ia berbagi cerita tentang bagaimana ia tetap tenang dan berserah diri kepada Allah selama bertahun-tahun hidupnya yang sederhana di hutan. Zahira merasa terinspirasi oleh kata-kata Haji Ahmad dan semakin yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Haji Ahmad juga memberikan nasihat tentang pentingnya menjaga kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha untuk membantu sesama yang membutuhkan. Zahira menyadari bahwa Haji Ahmad adalah salah satu dari sekian banyak cara Allah menjaga dan membimbing hambanya yang beriman melalui situasi sulit. Dengan penuh rasa syukur, Zahira mengundang Haji Ahmad untuk berbicara di salah satu seminar yayasannya, berbagi hikmah dan pengalamannya dengan para peserta. Kehadiran Haji Ahmad di acara tersebut menambah kekayaan wawasan dan inspirasi bagi para TKW yang hadir, memperkuat ikatan komunitas yang terbentuk. Zahira dan Haji Ahmad bersama-sama mendoakan agar setiap orang yang menghadapi kesulitan selalu merasakan kasih dan perlindungan Allah dalam setiap langkah mereka. Kebenaran yang dijaga Allah terlihat jelas dalam perjalanan hidup Zahira, yang terus berjalan dengan iman dan harapan, percaya bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Pada suatu malam yang tenang, Zahira berdiri di teras rumahnya, menatap langit malam yang dipenuhi bintang-bintang gemerlap,
mengenang keajaiban yang pernah menyelamatkannya di langit. Ia merenungkan betapa hidupnya telah berubah drastis sejak kejadian di pesawat, dan bagaimana setiap langkah yang diambil membawa hikmah dan pelajaran berharga. Zahira mengingat kembali doa-doanya yang terus terucap saat menghadapi situasi genting, menyadari bahwa doa tersebut adalah kekuatan yang membawanya melewati badai. Di bawah cahaya bulan yang terang, Zahira bersumpah untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah, tidak peduli seberapa besar tantangan yang datang. Ia merasa bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan spiritualnya yang memperkuat hubungannya dengan Sang Pencipta. Dalam hati, Zahira berjanji untuk terus berjuang untuk kebaikan dan keadilan, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan inspirasi. Ia juga berdoa agar setiap orang yang mengalami ketidakadilan dan fitnah dapat menemukan kekuatan dan harapan untuk tetap teguh dan berserah diri kepada Allah. Langit malam yang indah menjadi saksi bisu atas tekad Zahira untuk melanjutkan perjuangannya, menjaga hati dan imannya tetap kuat dalam menghadapi segala rintangan. Zahira menyadari bahwa keajaiban yang ia alami bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menginspirasi dan membantu orang lain yang membutuhkan. Dengan penuh keyakinan dan harapan, Zahira menatap langit malam, bersyukur atas setiap momen yang telah dibimbing oleh Allah dalam hidupnya. Setelah melalui berbagai cobaan dan perjuangan, Zahira akhirnya menemukan ketenangan dalam hidupnya, menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana dari sebelumnya. Yayasannya terus berkembang dan memberikan bantuan kepada lebih banyak TKW yang menghadapi situasi sulit di luar negeri, memperluas dampak positif yang dihasilkan. Zahira seringkali diundang sebagai pembicara tamu di berbagai seminar dan acara, membagikan kisah inspirasionalnya dan mengajarkan pentingnya iman dan keadilan. Keluarga Zahira merasa bangga dan bahagia melihat perubahan positif dalam diri putrinya, yang kini menjadi panutan dan sumber inspirasi bagi banyak orang. Meskipun telah mendapatkan keadilan di pengadilan, Zahira tetap rendah hati dan selalu mengingat bahwa segala sesuatu adalah atas izin dan kehendak Allah. Ia terus berdoa agar Allah memberkati setiap usaha yang dilakukan melalui yayasannya, semoga semakin banyak orang yang terbantu dan mendapatkan harapan baru. Zahira juga menjalin hubungan yang lebih erat dengan Haji Ahmad, yang tetap menjadi mentor spiritual dan sahabat sejatinya dalam perjalanan hidup. Bersama-sama, mereka berdua terus menyebarkan pesan tentang pentingnya keimanan, kesabaran, dan kerjasama dalam menghadapi segala tantangan hidup. Dengan setiap langkah yang diambil, Zahira semakin yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluar, asalkan hati tetap bergantung kepada Allah dan niat selalu ikhlas. Akhir yang baru ini menandai awal dari babak kehidupan Zahira yang penuh dengan harapan, kebaikan, dan dedikasi untuk membantu orang lain, mewujudkan keadilan dan hikmah Islami dalam setiap tindakannya.